Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan coba membahas materi fisika bab listrik statis. Silakan kalian perhatikan baik-baik. Jika kalian suka, silakan kalian like dan share ke medsos kalian. Dan jika ada pertanyaan, silakan kalian berkomentar di kolom komentar. Oke, kita akan mulai. Kali ini kita akan coba bahas mengenai hukum Coulomb. Jadi pada materi listrik statis ada materi hukum Coulomb yang diartikan bahwa hukum Coulomb itu besar gaya tarik atau gaya tolak antara dua muatan sebanding dengan muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Nah, sebelumnya di sini dibilang bahwa ada yang kita sebut dengan gaya tarik menarik atau tolak menolak. Jadi ini sifatnya dulu nih yang harus kalian pahami. Sifat yang pertama itu pasti ada gaya tarik, menarik, dan tolak menolak. Pada kondisi apa? Nah, untuk kasus listrik statis ini berhubungan dengan muatan. Jadi, ini adalah hubungan muatan listrik. Jadi, muatan itu nanti ada dua, ada muatan positif dan muatan negatif. Jadi, muatan positif jika bertemu dengan positif, jadi atau sejenis. Ya, jadi dia sejenis, jadi positif. Jika ketemu dengan positif, inilah yang akan terjadi kalau kita hubungkan, akan terjadi yang namanya kita sebut dengan gaya tolak menolak, ya. Jadi gaya tolak menolak ini itu adalah yang jika ketemu positif dengan positif, maka di sini akan ya, maka di sini akan terjadi tolak menolak, ya, tolak menolak. Jadi ingat kalau sama jenis atau sejenis atau di sini juga ada minus dengan minus, ya, maka dia akan terjadi tolak menolak. Lalu satunya lagi, jika ketemu dengan beda jenis, berarti positif dengan negatif, maka dia akan cenderung terjadi sifat tarik-menarik. Jadi dia akan menuju ke masing-masing. Di sini adalah tarik-menarik. Nah, ini adalah sifat dari dua muatan yang sama atau beda jenis. Maka terjadi yang namanya gaya Coulomb. Makanya di sini dia bilang gaya Coulombnya itu besar gaya tarik atau gaya tolak antar dua muatan. Yang besarnya ini dirumuskan dengan F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. Di F K Q1 Q2 per R kuadrat. Jadi kalau cara ngafalnya F sama dengan kakiku remuk-remuk, ya. R-nya kuadrat remuk-remuk. Jadi K Q remuk-remuk. Jadi F K Q1 Q2 per R kuadrat. Dengan keterangannya F-nya gaya, K-nya konstanta. Ini nilai K-nya dihafalkan. 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian ada Q1-nya dan Q2-nya adalah muatan. Satuannya Coulomb. R-nya berarti jarak antara dua muatan. Satuannya adalah meter. Ya. Dan E0 kalau ada ini kayaknya nggak perlu. Jadi yang diperlukan hanya F, K, Q1, Q2, dan R saja. Oke, kita akan coba ke contoh. Kita lihat contoh soal pertama. Jadi ada 3 buah muatan. Saya langsung saja ada 3 buah muatan untuk kasus yang di SMA. Seperti gambar. Jadi ada A, B, C yang beda tanda. Plus, min, plus. Jaraknya sama-sama 1 meter. Jika QA sama dengan 1, lambang ini namanya mikro. Jadi kalau di sini ada lambang mikro, ya, namanya mikro Coulomb. Jadi kalau teman kalian lupa, mikro Coulomb itu min 6, ya. Jadi menandakan min 6. Jadi mikro Q2-nya, ya, atau QB-nya adalah min 2 mikro Coulomb, QC-nya adalah 4 mikro Coulomb dan K-nya sekian. Tentukan besar arah gaya Coulomb pada muatan B. Nah, ini pada muatan B yang ditanya. Jadi kalau yang ditanyakan pada muatan B atau terhadap B, ya, jadi B inilah yang sebagai patokan kalian untuk menggambarkan arah gayanya terlebih dahulu. Jadi cara pertama itu adalah kalian gambarkan arah gaya masing-masing. Jadi kalau saya jawab, jadi ini misalkan muatan B, jadi di sini ada B, ya, misalkan B. Nah, berarti kita buat arahnya dulu nih masing-masing nih. Nah, sekarang arahnya bagaimana? Kita coba bandingin. A
dengan B. Berarti A, B. Ini plus, ini min. Maka akan terjadi apa dia di sini? Akan terjadi tarik menarik. Maka si B ini dia akan cenderung tertuju atau menuju ke A karena prosesnya akan tarik menarik. Jadi kalau saya gambarkan dia akan seperti ini. Dia akan menuju ke A, tanda panahnya dia akan ke A. Maka di sini akan ada rumusan F atau gaya B menuju ke A. Atau BA atau AB sama aja. Ya. Kenapa ke sini? Karena tadi dia bilang, ini beda jenis, berarti dia tarik menarik. Nah, sedangkan B dengan C kita cek. Sama juga nih, ini minus, ini plus. Maka akan terjadi tarik menarik. Ketika tarik menarik berarti B akan menuju ke C. Berarti di sini ada F, B, C. Nah, di sini ada gaya kanan dan ada gaya kiri. Nah, jika kalian ketemu gambar seperti ini cenderung prosesnya akan terjadi pengurangan. Di mana saya lebih suka yang ke kanan itu tandanya plus, yang ke kiri adalah tandanya min. Artinya ini nanti buat di hasil ya, nanti kalian lihat saja hasilnya apa di dalam jawaban plus atau dan minus dari situ. Itu menentukan tanda. Oke, kita akan coba. Berarti rumusannya untuk F di B itu dirumuskan bahwa F, B, C akan dikurangkan dengan F, B ke A. Oke, sekarang kita coba rumusannya. Berarti kalau F, B, C, berarti di sini kamu lihat F rumusnya kakiku remuk-remuk ya kan, sesuai dengan simbolnya. Berarti K, ya, berarti ada Q yang B dikalikan dengan Q yang C dibagi dengan R, B ke C, kita kuadratkan. Kita kurangkan lagi dengan FBA, berarti ada K, Q yang B, kita kalikan Q yang A, dibagi dengan R, B ke A, kita kuadratkan. Oke, di sini paham ya? Jadi ini masing-masing dulu nih. Ya. Boleh kalian cari FBC-nya dulu masing-masing, atau boleh langsung kalian masukkan ke dalam perumusan matematika seperti ini, nggak ada masalah. Hasilnya pasti sama saja. Oke, sekarang kita akan coba memasukkan nilainya. Ya. Jadi nilai masing-masing sekarang kita cek ya. K nilainya berapa? 9. Nah, atau gini, saya pakai cara yang lain saja. Boleh ya, kalian boleh nyari FBC masing-masing atau kalian hasilnya bisa kalian kurangkan. Atau kita pakai pemfaktoran matematika. Di sini data yang sama apa? Ada K. Di sini juga ada K kan? Kita keluarkan nanti. Terus ada B juga sama. Ya, berarti yang sama itu kita keluarkan. Berarti K-nya itu sama. Ya, Ki B-nya sama juga. Jadi kita keluarkan. Oke, terus apa lagi? R. R itu kan jarak. Jaraknya gimana? Di sini B ke A. Ini sama-sama satu nih. Jadi kalau kita bilang bahwa R-nya sama, berarti saya tuliskan ini, saya bagi langsung jadi R saja nih. Nah, R-nya kita kuadratkan. Sisanya yang tidak sama. Jadi kalau yang tidak sama berarti hanya ada Q yang di sini Q C. Kan kita kurangkan ya. Kurangkan dengan Q yang A. Biar apa? Biar kalian lebih mudah untuk mengerjakan. Jadi tidak perlu banyak lagi waktu untuk mengerjakan masing-masing. Jadi ini kita sebut dengan matematika pemfaktorannya. Oke. Ketika sudah, ya, ini yang sama semua, R-nya sama karena satu. Kalau R-nya beda, kalian masukkan ke dalam sini per masing-masing. Oke, sekarang kita cek. K-nya itu adalah 9 kali 10 pangkat 9. Q B berapa di sini? Min 2. Minnya nggak usah ditulis lagi, jadi hanya angkanya aja. Min di sini hanya tadi untuk menentukan pergerakan dari si B-nya kemana. Jadi arahnya tarik-menarik atau tolak-menolak. Tapi kalau dalam matematikanya atau dalam matematika di sininya, kalian tuliskan adalah langsung angkanya saja. Berarti ada 2 kalikan 10 pangkat min 6. Kita bagi dengan, karena di sini 1, udah satuannya meter, berarti tinggal kita bagi 1 kuadrat. Nah, langsung. Sebelahnya berarti tinggal QC. Nah, QC-nya berapa tuh? 4. Kita tuliskan berarti 4 kali 10 pangkat min 6. Kita kurangkan QA, QA-nya 1. Berarti 1 kita kalikan 10 pangkat min 6. Tutup kurung. Ya, ini kalau kita bagi 1 tetap ya. Jadi ini kita kalikan dulu 2, 9 kali 2 berarti 18.
18 kalau 10 pangkat 9 dengan 10 pangkat min 6, sisanya 10 pangkat 3. Tinggal kita kurang. Sebelahnya, ini tinggal kita kurangin depannya aja. Ininya nggak usah kalian kurangin. Jadi depannya aja. Berarti 4 dikurang 3. Berarti 3 dikalikan dengan 10 pangkat min 6. Nah, lalu tinggal kita kalikan lagi. Oke, berarti di sini ada 18 dikalikan 3. 18 kali 3 itu kita dapat adalah 54. Betul. Jadi ini 54. Kita tuliskan 54. 54 dikalikan dengan 10-nya pangkat berapa? Ini kan 3 dikurang 6. 3 kurang 6 min 3. Newton. Boleh hasilnya ini? Boleh, silakan. Atau kalau yang misalkan ada hanya 1 koma doang, berarti 5,4 dikalikan dengan 10 pangkat min 2. Karena ini kan 10 ya, jadi berkurang lagi pangkat. Oke. Nah, tandanya apa nih di sini? Oh, ternyata tandanya positif. Karena kan tidak ada minus ketika pengurangan di sini kan. Berarti tandanya positif. Maka dia akan menuju kemana ke arahnya? Ke kanan. Inilah yang maksud dengan tanda positif dan negatif di awal ini. Untuk menentukan hasilnya. Supaya hasil itu bisa kita tahu kemana arah gerakan si B-nya ini. Dia cenderung kemana. Oke, jadi soal nomor 1 ya sudah terjawab. Jangan lupa pertama tentukan dulu arahnya masing-masing. Setelah itu tinggal kalian masukkan sesuai dengan keadaan dari si gambarnya tersebut. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, perhatikan gambar berikut. Ada 3 buah muatan A, B, C membentuk sudut ya, membentuk segitiga. Ini yang ada sudut siku-siku di sini. Jika gaya tarik antara muatan A dan B sama dengan besar gaya tarik antara muatan A dan C masing-masing adalah 5F. Ya. Tentukan resultan gaya tersebut. Nah, perhatikan baik-baik. Untuk kasus ini, ya, kalian resultan itu bisa saja terjadi tidak hanya di bidang garis lurus yang tadi soal nomor 1. Bisa juga kalian ketemu ketika ada bentuk segitiga siku-siku. Atau segitiga yang lainnya. Jadi bentuk segitiga. Ini sering juga nih dikeluarkan nih. Makanya yang perlu kalian perhatikan adalah untuk kasus ini dia berada di siku-sikunya di A. Berarti kan sudut yang terbentuk adalah 90 derajat. Ya, jadi kalau kalian gambarkan ini berarti menuju ke AB, kemudian di sini menuju ke C. Di sini sudah enak nih. Jadi tinggal lihat nih sudut yang terbentuk adalah sudutnya 90 derajat. Jadi kalau saya tuliskan sudutnya ini adalah 90 derajat. Nah, apa sih rumusannya sebenarnya ketika kalian menggunakan ini? Jadi sama juga nih sebenarnya. Kalian akan mencari nilai FAB terlebih dahulu ya. Pakai rumusan berarti K kali QA kali QB dibagi dengan RAB kuadrat. Ya. Sedangkan di sini sudah ada nilainya. Jika gaya tarik tersebut muatan A dan C sama nih dengan A dengan B, nilainya berapa? 5F. Nah, ini langsung 5F. Tapi kalau misalkan belum ada, kalian nyari dulu nih nilainya masing-masing menggunakan data ini. Ya, jadi kalian cari masing-masing, biasanya ada data Q-nya nih, QA, QB, berapa, jaraknya berapa. Ini tinggal kalian masukkan. Sama juga nih untuk yang F, karena di sini A ke C, berarti di sini ada AC, maka akan sama dengan K, QA, kali QC, dibagi dengan RAC kuadrat. Ini juga sama nilainya. Nah, catatan. Untuk soal segitiga, ya, kalian kalau menemukan resultan, jadi yang ditanyakan dalam resultan dalam bentuk segitiga, rumus yang dipakai itu kalian menggunakan perumusan jajar genjang pada rumus vektor yang panjang. Oh, itu ada F1 kuadrat tambah F2 kuadrat ditambah 2F1 kali F2 kalikan cos sudutnya berapa. Nah, ini kita anggap nih F1 ya. Ini F1, di sini F,
2. Nanti tinggal kamu cek saja nilainya, karena ini nilainya sudah ada. Ya, sudutnya berapa yang terbentuk? 90. Berarti tinggal kalian masukkan aja berarti nilainya. Di akar dari, nah, F1-nya berarti di sini 5F kuadrat ditambah dengan sama juga 5F kuadrat ditambah dengan 2 kali 5F kali 5F kalikan dengan cos 90. Nah, nanti tinggal kalian lihat aja terbentuk sudut berapa dari situ. Lalu kita sederhanain. Nah, ini nih jangan lupa nih saya tandain kurung. Karena ini dulu kamu pakai. Cos 90 berapa? Iya betul. Cos 90 itu 0 ya. Jadi kalau kita kalikan 0, ini jadi 0. Jadi ini saya habiskan aja semua. Ya, karena kalau kita kalikan semua dengan 0, maka hasilnya juga 0. Jadi hanya kita depannya aja di sini. Oh, berarti tinggal kita selesai nih. Berarti 5 kuadrat, berarti 25 F kuadrat. Ditambah dengan 25 juga F kuadrat. Maka kita dapat adalah akar dari 50 F kuadrat. Nah, 50 itu perkalian berapa sih? Yang di dalamnya bisa kita akarkan. Berarti 2 dikali 25 kan? Nah, diakarkan. Berarti yang bisa kita ini adalah 25. Berarti sini kita tuliskan jadi 5. F-nya kan bisa kita selesaikan. Kuadrat diakarin jadi sisa F. Jadi di sini akar 2. Jadi jawabannya adalah 5F akar 2 atau 5 akar 2F itu sama aja. Jadi inilah jawabannya. Jadi ingat, kalau kalian ketemu dengan perumusan segitiga atau soal yang berhubungan dengan segitiga, pakailah rumusan resultannya adalah yang ini. Ya. Kemudian perhatikan lagi sudut yang terbentuk pada segitiga tersebut. Oh, kalau misalkan sudutnya yang terbentuk segitiga sama sisi, misalkan. Ya, jadi kalau misalkan soalnya segitiga sama sisi, nanti bagaimana tuh? Nah, tinggal kita gambarkan coba. Segitiga sama sisi berarti kan, nah ini kan segitiga sama sisi. So, dari sini ada A, ada B, ada C kan, di sini ada muatan ini. Nah, setiap sisinya berapa sih kalau segitiga? Ini kan sama sisi semua kan, sisinya sama semua. Kalau sisinya sama, setiap sudutnya pasti berapa? 60. Nah, ini 60 semua nih ya. Tinggal dilihat saja sudut yang terbentuknya berapa? 60 semua nih. Nanti tinggal kalian lihat saja. Masukin di sininya 60 dan juga seterusnya. Jadi lihat terbentuk dari gaya yang tersebut. Oke, lanjut. Soal nomor 3. Soal nomor 3, ada dua buah partikel bermuatan R pada jarak yang sama, terjadi garis tarik-menarik adalah F. Jika antara kedua muatan jaraknya dijadikan 4 kali R, tentukan nilai perbandingan yang terjadi terhadap kondisi awal. Oke, jadi ini soal tadinya ada dua muatan. Jadi ada muatan terjadi tarik-menarik ya di sini ya. Berarti ini ada muatan positif, ini muatan negatif ya kan, karena tarik-menarik. Nah, ini misalkan terpisah sejauh R misalkan. Terjadi F. Nah, ini kondisi pertama. Ya. Kondisi kedua, ternyata dia dirubah makin jauh. Berarti ini agak jauh banget nih, misalkan di sini nih. Ya, tetap gayanya tarik-menarik. Karena dia hanya yang kita rubah itu, hanya yang kita rubah adalah nilai R-nya saja. Nah, jadi ini terpisah sejauh menjadi 4R. Pertanyaannya adalah berapa nih F ini nih? Ini jadi berapa F nih? Jadi F kondisi kedua yang ditanya ya. Ini kan kondisi F1 sudah ada. F1-nya sama dengan F. Nah, ini berarti soal berhubungan dengan perbandingan. Oke, sekarang kita cek. Kita jawab. Perbandingan, jadi kan ini soal perbandingan. Kita lihat rumusnya dulu. F sama dengan kakiku remuk-remuk. Berbanding apa dengan F dengan R? Jadi kan kalau saya melihat di situ, dari datanya ini R yang kedua. Ya, artinya bukan R pada jarak kedua, tapi kondisi kedua yang dirubah. Maka F dengan R, ini kan F-nya di atas, R-nya di bawah. Berarti kan berbanding terbalik, tapi R-nya kita kuadratkan. Maka kalau kita F, itu akan sebanding dengan R kita kuadratkan. Atau bahasa lainnya ini, bisa kita bilang adalah berbanding terbalik.
jadi berbanding terbalik. Maka rumusan yang kita pakai adalah, karena yang kita tanyakan adalah perbandingan dengan kondisi kedua, kita bandingkan dengan F pada kondisi pertama, ini akan sama dengan, kita langsung R aja. Kalau terbalik, R-nya di sini jangan R2 tapi R1 karena terbalik, per R2. Karena ada kuadratnya kita kuadratkan. Ini adalah rumusan perbandingan antara F dengan R. Tinggal kalian masukkan datanya. Oke, karena yang ditanya perbandingan berarti F2 per F1, maka di sini tinggal kita masukkan datanya. R1-nya tadi apa? R doang. Ya, dalam kurung per R2-nya menjadi 4R. Kita kuadratkan. Oke, R-nya habis ya. Ini nggak boleh naik, ini tetap nih 1 ya kan? Nah, berarti perbandingan antara F2 dengan F1 itu nilainya adalah ini 1 kuadrat 1, 4 kuadrat 16. Maka nilai F2-nya kalau yang ditanya itu adalah, ini naikkan F doang kan, berarti di sini ada 1/16 dari yang awal. Ya, atau 1/16, atau seperti inilah jawabannya. Jadi pelajari kembali untuk soal-soal kayak kolom, terutama untuk mencari resultan, terutama nih yang ini nih, yang segitiga, karena sering sekali khusus soal di ujian nasional yang dikeluarkan dalam bentuk ini, segitiganya bisa siku-siku sama sisi ya, atau nanti bisa saja sama kaki. Jadi yang kalian lihat intinya adalah tentukan sudut yang nanti terbentuk jika terjadi interaksi gaya tersebut. Oke, terima kasih, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.